khairullah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Tuan rumah Bapak Cahya Gunawan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alumni SMA Negeri 1 Angkatan 84 kalau saya nggak salah ya. Bandung. SMA 1 Bandung. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita memulai taklim kita pasang niat terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung pada niatnya. Yang pertama, niat kita adalah kita untuk bersilaturahim. Yang kedua, niat kita talabul ilm. Kenapa kita harus pasang niat silaturahim? Karena dengan silaturahim itu Allah beri kita 4 keistimewaan. Yang pertama, umur kita akan diberkahi. Akan dipanjangkan umur kita dan berkah. Orang yang bersilaturahim itu akan dipanjangkan umurnya dan berkah. Maksudnya apa? Panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Kalau kita cuma panjang umur tapi tidak berkah, itu sebaiknya jangan minta seperti itu. Setiap kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku, mintalah umur yang berkah. Nah, yang kedua, orang yang bersilaturahim itu tubuhnya akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu mengamalkan silaturahim itu apalagi dalam kondisi Covid seperti saat ini tidak hanya bertatap muka secara langsung. Kita berbicara dalam konteks seperti ini pun itu sudah termasuk dalam silaturahim. Yang ketiga, manfaat silaturahim adalah yang pertama diberikan panjang umur berkah, yang kedua kesehatan, yang ketiga rezeki yang berkah. Orang yang bersilaturahim Allah akan limpahkan rezekinya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang rezekinya, ingat mungkin ada teman-teman yang kelupaan, jalin lagi silaturahim. Yang keempat, seluruh usaha kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua adalah talabul ilm. Talabul ilm ini Rasulullah sampaikan setiap manusia laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu itu, orang yang mempunyai ilmu itu akan dinaikkan 1 derajat lebih tinggi daripada orang-orang yang seperti biasa. Jadi kita mempunyai dua niat hari ini. Pertama silaturahim, yang kedua adalah menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu kalau dia pergi misalnya ke suatu masjid atau ke suatu majelis ta'lim, kaki kanannya diangkat 1 derajat. Kaki kirinya diampunkan 1 dosa. Itu luar biasanya orang-orang yang pergi untuk menuntut ilmu. Kalau kita bagaimana dengan Zoom meeting seperti ini? Insya Allah dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dinaikkan derajat kita. Karena apa? Dalam situasi apapun kita harus untuk selalu menuntut ilmu. Insya Allah. Nah, materi kita kali ini adalah puasa di masa terkena musibah. Alhamdulillah, kita yang muslim ini, kita yang muslim wal muslimat ini, Rasulullah sampaikan, aku selalu bangga dengan umatku. Kenapa Rasulullah bangga? Apabila mereka diberi cobaan, mereka bersabar. Apabila mereka diberi nikmat, mereka bersyukur. Nah, dalam masa musibah sekarang ini, kita mendapatkan 2 keistimewaan. Apa itu? Pertama, kita bersabar di dalam kita menjalankan ibadah puasa.
Ibadah puasa itu adalah menahan diri. Kalau lebih tepatnya secara lughah, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Ketika kita berpuasa, kita menahan diri kita dari yang membatalkan puasa. Kita bersabar. Dan di dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya orang-orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Artinya apa? Orang-orang yang sabar itu Allah akan berikan dia pahala yang tidak ada ujung-ujungnya. Nah, Rasulullah mengatakan sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shawmu li wa ana ajzi bi," kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kalau kita ibadah-ibadah yang lain, Allah kasih tahu sholat itu pahalanya segini. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah akan mendapatkan 27 derajat. Orang yang melaksanakan ibadah ini akan mendapatkan ini. Ibadah ini akan mendapatkan ini. Tetapi ketika Allah berbicara tentang puasa, Allah mengatakan, "As-shawmu li wa ana ajzi bi." Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas. Subhanallah. Yang pertama, kita bersabar dalam kita berpuasa, kita mendapatkan pahala kesabaran yang tidak terhingga. Lalu apa keistimewaan kedua? Keistimewaan kedua adalah ketika kita bersabar di dalam masa kita ditimpa oleh musibah. Sekarang ini wabah COVID-19 ini telah sampai kemana-mana. Bahkan tidak ada satu provinsi pun yang tidak terkena. Semuanya sudah rata. Tetapi bagi kita umat muslim, tidak ada sesuatu pun yang Allah berikan bagi kita. Kecuali kita mengatakan, ya Allah, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milikmu. Dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Kita mengucap Alhamdulillah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku untukmu, untuk kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka ketahuilah bahwa azab Allah sangatlah pedih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersabar di dalam masa kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan permasalahan, selama kita bersabar itu, kita tidak berprasangka buruk kepada Allah. Di masa itu, setiap harinya kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan diampunkan. Sekarang coba kita berpikir, jika kita diberi suatu masalah, diberi suatu cobaan oleh Allah, tetapi derajat kita diangkat, dosa kita diampunkan, sebenarnya itu cobaan atau rahmat. Tidak usah dijawab, tetapi cukup kita pikirkan di dalam diri kita. Ketika kita mendapatkan suatu penyakit, Allah angkat pahala-pahala kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Lalu kita mengatakan kepada Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya segala sesuatu itu ada daripadamu ya Allah dan akan dikembalikan kepada engkau. Sesuatu itu adalah milikmu dan akan dikembalikan kepadamu. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup dunia itu adalah hidup yang penuh dengan cobaan. Hidup itu saja sudah cobaan. Jadi kalau kita mau bersenang-senang, itu bukan sekarang saatnya. Bukan sekarang kita saatnya untuk kita bersenang-senang. Karena apa? Di dunia ini adalah tempat kita mencari amal, mengumpulkan amal. Dunia ini adalah ladang amal, bukan tempat kita tinggal.
Tapi dunia ini adalah tempat kita untuk meninggal. Kita akan tinggalkan dunia ini cepat atau lambat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Apakah 1 hari, 1 bulan yang akan datang, 1 tahun, 10 tahun, wallahu a'lam bishawab. Tetapi apa yang perlu kita persiapkan? Yang paling penting untuk kita persiapkan adalah bekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zad at-taqwa. Persiapkanlah bekal, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jangan takut kita dengan kehidupan dunia yang kadang kita naik, kadang kita turun, kadang kita susah, kadang kita senang. Memang begitu kehidupan di dunia. Tidak ada orang di dunia itu senang terus. Tidak ada orang di dunia itu sedih terus, tidak ada. Memang fluktuatif hidup di dunia itu. Nanti, di akhirat nanti, baru kita merasakan bahwasannya apakah kita akan mendapatkan kesenangan atau kesusahan. Tapi saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama nanti berdoa di akhir. Semoga Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dikumpulkan sama Allah di surga. Kita tidak akan dimasukkan dulu ke neraka. Kita berdoa semoga Allah langsung giring kita ke surga bighairi hisab. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menarik ke belakang kejadian di masa Ramadan, kita ini masih mending. Kita bisa berkumpul dengan keluarga. Karena ada program PSBB dari pemerintah. Sehingga kita dengan adanya social psikologi distancing itu, kita berkumpul dengan keluarga kita di rumah. Kita semakin dekat kepada keluarga kita. Tetapi kalau kita melihat kembali di zaman Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, Rasulullah dan para sahabatnya berperang. Perang apa? Perang Badar yang pertama. Perang Badar itu dilakukan pada tahun kedua Hijriah. Pasukan Muslim hanya berjumlah 313 orang. Berbanding 1.000 orang pasukan kafir. Bayangkan saja, dengan senjata yang seadanya, unta yang hanya 70, kuda hanya 2, pedang tidak seberapa, baju besi hanya 60. Berbanding dengan orang-orang kafir itu. Mereka 1.000 orang, 700 pasukan berkuda, 300 pasukan dengan onta, dengan lengkap dengan baju besi. Dan mereka berperang di masa Ramadan. Mereka berpuasa selama berperang. Kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan para nabi dan para sahabat, kita ini patut untuk bersyukur. Karena dengan perjuangan mereka, perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat, kita dapat memetik, kita dapat mengikuti Islam, kita dapat mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Agama yang Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah al-Islam. Itu adalah suatu kenikmatan yang tiada tara. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seperti ayat yang telah saya sampaikan, jika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kita. Lalu ada juga namanya perang Khandaq. Pak Gun, waktu kita masih banyak. Masih ada. Yang kedua ada perang Khandaq. Perang Khandaq ini umat muslim berjumlah hanya 3.000 orang. Sementara pasukan kafir berjumlah 10.000 orang. Kalau secara matematika tidak mungkin bisa memenangkan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan pada kaum muslimin. Nah, perjuangan-perjuangan yang dilakukan di masa berpuasa, di masa Ramadan, ini kita patut untuk kita renungi. Patut untuk kita tanamkan di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita selalu merasa bersyukur. Walaupun sekarang ini kita mengalami masa-masa pandemi seperti ini. Ya Allah, jika kami bandingkan
apa yang terjadi dengan Nabi kami, dengan para sahabat-sahabat Nabi kami. Kesulitan yang kami alami sekarang ini tidak seberapa ya Allah. Mereka mau mencari air saja susah. Mereka mencari makan saja susah. Sementara kita, ketika kita mau makan, tinggal pesan. Kita mau makan, tinggal kita cari di mana pun tempat. Kita insya Allah kita bisa temukan. Itulah kehebatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Sungguh di balik kesusahan itu ada kemudahan. 2 kali Allah mengatakan, sesungguhnya di balik kesusahan itu ada kemudahan. Jadi di dalam kondisi seperti ini, kita wajib hukumnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika kita menganggap bahwasanya apa yang Allah berikan ini adalah yang terbaik. Karena apa? Allah itu maha baik. Tidak akan memberikan yang tidak baik bagi kita. Ada sebagian daripada kita ini dengan kejadian ini, ada yang mendapatkan keistimewaan-keistimewaan. Kalau kita melihat, banyak pengusaha yang gulung tikar dengan pandemi ini. Seperti contohnya misalnya orang-orang yang apa Pak Gun yang gulung tikar usaha-usaha yang bangkrut, apa usaha, yang di PHK misalnya perusahaan rokok, retail, perusahaan retail. Tetapi banyak di antara mereka yang usaha yang lain mereka justru naik. Contoh pedagang alat-alat kesehatan, mereka naik karena apa? Ketika Allah memberikan suatu cobaan, maka Allah mengatakan, Pak Gun lobet Pak. Inna ma'al usri yusran. Di balik kesusahan ada kemudahan. Ketika contohnya Allah berikan hujan. Pedagang es krim merasa sedih. Ya Allah, ini hujan. Yang beli es krim sedikit. Tetapi yang berdagang bakso, alhamdulillah. Orang ketika hujan, orang senang makan bakso. Jadi ketika Allah mengatakan kepada kita, memberikan kita bermacam cobaan, yakinlah. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan, pasti ada kemudahan. Allah itu bukan Rabb yang zalim. Yang suka zalim itu kita ini, hambanya. Zalimnya kenapa? Kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Kita kufur akan nikmat-nikmat Allah. Kita diberi Allah banyak kenikmatan. Kita belanjakan di tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Kita diberi Allah kenikmatan. Kita kikir sama saudara kita, tetangga kita tidak mau berbagi. Nah, ketika masa pandemi ini datang kepada kita, sebenarnya Allah sedang memberikan pemahaman kepada kita. Yang datang pada saat ini adalah akhir. Yang datang saat ini adalah akhirat. Apa maksudnya itu? Kok yang datang ini adalah akhirat? Allah pengen kita melihat tetangga-tetangga kita, Bapak Ibu sekalian. Allah pengen kita melihat saudara-saudara kita yang sedang tidak dalam keadaan berkecukupan. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman, Afan, ini bukannya menceritakan, tetapi ini namanya tahaddus bin ni'mah, menceritakan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. WA kepada kami, Bib, tolong Bib, ini mau untuk buka puasa buat keluarga. Alhamdulillah, tanpa pikir panjang saya langsung kirimkan sini. Kirimannya tidak seberapa, tapi terima kasihnya mereka itu luar biasa. Dan alhamdulillah, tanpa lama Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, apa maksudnya akhirat itu datang kepada kita? Saya pengen mengilustrasikan sebuah kisah. Di Yaman, kalau nggak salah di kota Seoul namanya. Kejadian ini berapa puluh tahun yang lalu. Ada seorang ulama, seorang alim. Dia ini seorang pedagang makanan. Seorang pedagang makanan. Beliau biasa membeli makanan itu dari luar kota. Jadi
beliau berdagang makanan. Nah, suatu ketika beliau memesan makanan tuh yang agak banyak. Beliau memesan makan agak banyak. Tapi pesanan beliau ini datangnya agak lama. Akhirnya karena agak lama datang musim susah makanan. Nah, pedagang-pedagang yang lain menjual makanan-makanannya. Mereka mengeruk keuntungan dari orang-orang yang susah makanan. Singkat cerita, pesanan yang orang alim ini punya datang dalam jumlah yang sangat besar. Sementara pedagang-pedagang yang lain barangnya sudah pada laku. Sudah tidak ada lagi. Tinggal barang milik dari orang yang alim. Pedagang-pedagang yang lain karena barang mereka sudah habis, mendekati si orang yang alim ini. Lalu dia mengatakan, "Ya Syekh, wahai Tuan, engkau beruntung sekarang. Karena apa? Dunia telah datang kepadamu." Maksudnya adalah dia punya barang makanan sendiri. Tidak ada orang lain. Jadi kalau dia mau menjual dengan harga tinggi pun orang mau nggak mau akan membelinya. Pedagang-pedagang yang lain itu mengatakan, bagaimana kalau kami bayar barang-barangmu dengan 2 kali lipat harga? Orang yang alim ini mengatakan, bagaimana kalau 3 kali lipat? Bagaimana kalau 5 kali lipat? Dia marah pedagang-pedagang ini. Syekh, kamu kan orang yang baik, kenapa harus menaikkan harganya? Apa kata Syekh itu? Kata Syekh, ada yang berani membayar makanan ini 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat. Bahkan tidak terhingga. Allah mengatakan, berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi samii'il 'alim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta di jalan Allah seperti dia menanam sebuah pohon dan dari pohon itu tumbuh 100 cabang. Jadi orang yang memberi belanja kepada Allah 1, Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Bahkan watarzuqu man tasya' bighairi hisab. Bahkan Allah akan menggantinya dengan tidak pakai hitung-hitungan. Jadi barang dagangan yang dipunya orang alim ini bukan dia jual, dia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Terus dia mengatakan, akhirat sedang datang kepada kami, bukannya dunia. Itulah ketika kita berbicara tentang dunia. Dunia ini hanya sementara. Dunia tempat kita mengumpulkan segala amal. Nanti ketika kita akan bahagia, ketika kita di akhirat nanti, kita akan bahagia selama-lamanya. Surga adalah sebaik-baik tempat dan neraka adalah seburuk-buruk tempat. Kumpulkanlah perbekalan kita untuk menuju surganya Allah dengan memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang saya dapat sampaikan terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin bertukar pikiran, silakan. Jazakallah khairan katsira Habib Mahmud yang sudah sharing ilmunya kepada kita semua. Barangkali ada di antara saudara-saudaraku, para sahabat yang mau bertanya atau memberi komen, mangga disilakan. Enggak, Bunda Cakra? Kalau barangkali ada yang mau ditanyakan. Apa ya? Oke, saya duluan ya. Ya, mangga. Ya. Enggak. Terima kasih Pak Ustadz Habib Habib Mahmud. Habib Mahmud. Terima kasih atas Pak Habib Mahmud. Terima kasih atas kehendak Allah itu kepada kita, kebuat manusia itu banyak macamnya, Pak. Jadi ada yang sifatnya teguran, ada yang sifatnya ujian, dan sifatnya murka. Nah, kapan Allah memberikan kehendaknya tersebut? Sewaktu apa gitu?
Halo? Ya, Pak. Pak Haji. Sudah, Pak? Halo? Iya, Pak Haji. Cahya, Ya. kedengeran nggak Om Adi itu? Kedengeran. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Semua. Tenang. Ya. Langsung ya, Ustaz, silakan Ustaz langsung jawab Ustaz. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Matur nuwun Pak Kusuma Adi. Pertanyaannya bagus banget. Kapan Allah memberikan cobaan? Kapan Allah memberikan teguran? Kapan Allah memberikan murka kepada hambanya? Ya. Allah Subhanahu wa taala kepingin umatnya ini sebenarnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah tidak pernah mengajarkan keburukan kepada manusia. Yang selalu mengajak kepada keburukan adalah syaitan. Tetapi manusia itu, Rasul mengatakan al-insan makhallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Kita ini tempatnya salah dan hilaf. Nah, ada orang-orang yang berbuat salah, kemudian segera bertaubat. Nah, kalau dia diberikan satu cobaan, itulah yang disebut dengan cobaan. Artinya, itulah cobaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau seseorang yang beriman kepada Allah, diberikan suatu, misalnya dia diberi sakit, usahanya jatuh, itulah Allah sedang memberikan cobaan kepadanya. Seorang yang beriman, Allah berikan cobaan, Allah berikan misalnya dia sakit, usahanya jatuh, anaknya meninggal, atau kesulitan-kesulitan yang lain, itu yang disebut dengan cobaan. Ada yang kedua, ada yang disebut dengan teguran. Ada yang disebut dengan teguran. Apa itu teguran? Ada seseorang yang hari ini berbuat baik, besok tidak baik. Besok baik lagi, lusanya tidak baik lagi. Nah, dia ini perbuatannya tuh sehari baik, sehari enggak. Nah, dia ini tadi ada iklan sedikit, Pak. Jadi orang yang sehari baik, sehari enggak itu ketika diberikan cobaan oleh Allah, itulah yang disebut dengan teguran. Nah, orang seperti itulah yang diberikan teguran oleh Allah. Nah, ada lagi satu orang yang diberikan Allah bala namanya. Ada yang cobaan, ada bala namanya. Nah, ini orang perbuatannya setiap hari melanggar perintah Allah. Dia melanggar perintah Allah, dia tidak lakukan perintah Allah, dia malah berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah Allah memberikan bala kepadanya. Kalau dia tertimpa suatu musibah, itulah yang disebut dengan bala. Nah, jadi kalau cobaan itu untuk seorang yang beriman, Allah tetap akan memberikan kepadanya cobaan, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mendapatkan cobaan. Bahkan Rasulullah pun mendapatkan cobaan daripada Allah. Cobaan yang Rasulullah dapatkan lebih dari hebat daripada cobaan yang kita umatnya ini dapatkan. Bapak-bapak, ibu bayangkan, umur kandungan beberapa bulan sudah ditinggal sama ayah beliau. Umur 6 tahun ditinggal sama ibu beliau. Besar dalam keadaan yatim. Umur 8 tahun sudah bekerja menggembalakan kambing di tengah padang yang banyak serigalanya. Beliau itu. Umur 8 tahun sudah menggembalakan kambing, sudah bekerja. Bagaimana cobaan itu? Apakah anak-anak kita pernah mendapatkan cobaan seperti itu? Wallahu a'lam, tidak pernah. Ada anak yang bekerja umur 8 tahun untuk memberikan bantuan kepada keluarganya. Yatim piatu sejak kecil. Itu adalah cobaan yang Allah berikan. Cobaan itu apa? Kalau kita orang beriman, semakin diberikan Allah cobaan, semakin kuat kita. Semakin kita tahu bahwasanya Allah berikan cobaan itu, Allah selalu mengatakan, inna ma'al usri yusran. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Kalau kita meyakini ayat itu dengan hati kita yang paling dalam, Bapak, apapun yang kita alami, insya Allah, kita akan tegar, kita akan kuat, dan kita akan selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan terjawab.
Barangkali ada yang lain? Mudah-mudahan Kang Adi kakinya bisa segera sehat kembali, bisa bekerja seperti sedia kala, menjadi normal lagi Amin. seperti kehidupan sebelumnya. Amin. Mangga, atau ada yang lain? Amin. S. Mangga, Wilujeng Sumping, ini Pak Tri nembel lebet ya. Ayo dong, Kak Pres kasih sambutan. Mangga, Buddha Cakra beda aya nu diteruskeun. Oh, Pak Dubes, saya Pak Dubes. Saya nggak ada lah. Mendengar saja dulu. Mangga, anu sanesna barangkali aya ada Mangga abdi atuh. tanyakan. Enggak kuping ini. Pak Ustadz Ucu, Ya, udah. aya nu bade diteruskeun. Bade. Mangga, Bade. Ucuy. Bade. Ucuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade pres heula tenapi abdi heula. Mangga, Pak Ucu heula atuh. Sok. Mangga Pak Ucuy, Abi mah pendengar sami-sami Buddha Cakra. Atur nuhun Pak Habib. Pak Habib Mahmud atur nuhun, jazakallah barakallah atas desa kita berkumpul. Mohon. Abdi di sini seksi rohani Pak Habib, jadi mewakili teman-teman. Yang pertama atur nuhun. Yang kedua ini menyangkut juga dengan tema sekarang kan hikmah puasa di balik musibah. Janten ayeuna keur sedang puasa ditambah lagi musibah, apakah ini juga cobaan kita, ujian kita tambah besar. Mudah-mudahan mungkin kita juga tambah barokah sama pahalanya, mungkin itu ya Pak Ustadz, itu aja ya yang ingin disampaikan. Jadi kalau misalnya pahala tadi seperti kata Pak Ustadz bisa 7 kali lipat, 10 kali 700. Sekarang kita juga diuji Allah bahwa bukan hanya puasa bulan ini tanpa makan minum, tanpa bergunjing dan sebagainya, tetapi juga ditambah dengan musibah wabah corona ini. Mungkin itu ya Pak Ustadz. Jadi ujian juga mungkin ada yang berlipat juga ya, sehingga makin kuat atau makin tidak kuat kita. Itu saja barangkali Pak Ustadz. Nama saya dengan Ucu Makmur Kosasi, Pak Ustadz. Usaha cukup makan murah, ongkos dikasih. Hatur nuhun. Baca tulisan Saya agak mirip sama Pak Ustadz Ucu ini. Kalau mungkin lagi SMA Pak Ucu pasti sering itu ya, agak lucu gitu ya di sekolahan ya. Saya juga begitu Pak. Saya suka membuat. Sekarang Pak. Sekarang Ustadz masih lucu. Sepuh Pak sampai sekarang Sampai gitu sekarang Pak. masih lucu. Bawaan lahir, bawaan orok kata Mas. Pak, itu jangan dihilangkan Pak. Membuat orang senang itu kita mendapatkan pahala Pak. Membuat orang tertawa, membuat orang bahagia itu adalah sedekah. Kita membuat orang lain senang ya Pak, insya Allah ya. Pertanyaan Bapak itu subhanallah bagus banget. Tapi saya pengen menyampaikan seperti ini Pak. Bulan puasa itu adalah bulan kita. Bulan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan bulan puasa itu adalah bulan kita? Kita membaca Al-Quran yang biasanya di luar bulan Ramadan, misalnya 1 huruf dapat 10 kali, Pak. Betul. Ya, 1 huruf kita dapat 10 pahala. Tetapi di bulan Ramadan, 1 huruf kita diganti 700 pahala. Subhanallah. Subhanallah. Hadisnya sahih, Bapak sekalian. Harum nafas kita ini, yang kita rasa kurang enak, di sisi Allah, baunya lebih harum dari kasturi. Kalau kita sholat sunnah 1 kali, pahalanya sama dengan sholat wajib di luar Ramadan. Bayangkan saja. Betapa baiknya Allah mengirimkan Ramadan untuk kita.
ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa sejarah malam lebih baik dari 1000 bulan itu? Jadi dalam hadis itu diceritakan begini. Nabi menceritakan di zaman dulu sebelum Nabi, orang-orang yang berperang ada yang berperang sampai 1000 bulan. Orang-orang Islam itu yang ikut perang salib itu ada yang berperang, berjihad sampai 1000 bulan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa seperti mereka? Nah, inilah firman Allah. Wa tazawwadu fa inna firman Allah Subhanahu wa taala, bertolong-tolonglah kalian di dalam amal kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong-tolong dalam kemungkaran dan perbuatan jahat lain. Sahabat kepingin bisa berperang 1000 bulan. Tapi karena memang di saat sekarang tidak mungkin untuk berperang semasa 1000 bulan. Maksudnya di zaman Rasulullah tidak mungkin perang selama 1000 bulan. Allah lalu kirimkan surah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tahukah kalian apa itu diturunkannya malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu wa ma adraka Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu suatu malam yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi orang yang beribadah pada malam itu, dia akan mendapatkan kebaikan lebih daripada 1000 bulan. Jadi kalau ada umat terdahulu berperang selama 1000 bulan, kita beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Lebih baik. Kalau 1000 bulan itu kalau kita jumlahkan dalam tahun 83 tahun. Tapi kalau dikatakan more than 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan, mungkin bisa 100 tahun, bisa 120 tahun, bisa 125 tahun. Itulah yang dikatakan Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati, kata Rasulullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan umatku. Jadi jangan sampai kita sia-siakan hari-hari, waktu-waktu di bulan Ramadan ini. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan nanti pas udah mau akhir Ramadan baru kita nangis, ya Allah, pertemukanlah kami lagi dengan Ramadan, ya Allah. Kami takut kami tidak sampai ke waktunya. Kalau sudah akhir, kita baru mau menangis. Tapi sementara sekarang kita santai-santai saja mengisi hari-hari waktu di bulan Ramadan ini. Jangan sampai. Pergunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Isi dengan tilawah Quran, isi dengan banyak membaca hal yang baik. Keringkan lidah kita, air liur kita ini dengan tasbih, tahmid, tahlil, sholawat. Jangan sampai kita ini banyak melakukan hal yang sia-sia. Tidur bagus di bulan Ramadan, tapi kebanyakan tidur membuat waktu kita itu tidak produktif. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai waktu-waktu kita ini banyak terbuang untuk hal yang sia-sia. Jangan sampai waktu kita ini banyak sekali kita melakukan amal-amal yang tidak ada manfaatnya. Jangan rugi. Karena apa? Ramadan setiap tahun pasti kembali. Tetapi kita belum tentu untuk mendapatkannya dalam setiap tahun. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu pertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan nanti. Tetapi segala keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa, kita tidak bisa menentukan. Itu saja, mungkin ada yang lain. Ya, barangkali ada yang lain, Pak Presiden, mangga dihaturanan.
Salam hormat buat Pak Presiden. Mohon maaf tadi belum sempat menyapa Pak Presiden. Mangga tuh Pak Presiden. Pres, suaranya keluar dikit. Udah, ini keluar. Ah, Dok, Eca eta beri ieu. Beri naros mangga. Kadang mungkin. di Pak Kang Pedi tah taros. Pak Presiden hari ini bagi sembako di mana? Presiden bagi Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Pak Presiden. Pak Teddy bukan. Nah, itu siapa tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teddy. Saya Teddy Pak Ustadz Ya Pak Teddy. dari Medan. Masya Allah. Dari Medan tabarakallah. ini. Dari Medan ini. Horas Pak. Alhamdulillah. Enggak, ya nggak bisa pulang Horas. Kasihan Alhamdulillah nih. Pak. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz mau nanya. Iya. Mau nanya. Sekarang ini kan pandemik corona ini ada yang menganggap ini adalah sebagai azab ataukah sebagai cobaan gitu Pak Ustadz. Karena kalau melihat dari beberapa yang sudah disampaikan, Tuhan itu tidak akan memberi satu cobaan yang tidak bisa dihadapi oleh umatnya. Dan menurut Pak Ustadz ini saya ingin tahu pendapatnya apakah pandemik ini merupakan satu azab atau hanya sekedar cobaan saja gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah Pak Teddy. Terima kasih atas pertanyaannya. Lagi di Medan ya. Semoga di Medan sana dijaga oleh Allah ya. Fi amanillah Pak. Fi amanillah. Amin. Ya. Iya. Allah berfirman di dalam Al-Quran Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada yang tidak mampu. Artinya apa? Kalau kita diberikan cobaan oleh Allah, berarti sebenarnya dia itu mampu menjalankannya. Cuma terkadang manusia itu suka satu putus asa. Itu sifat manusia. Manusia itu lemah. Manusia suka putus asa. Tetapi ada juga manusia-manusia ini yang selalu berpikir positif dan selalu berhusnuzon kepada Allah. Semuanya tergantung kadar iman di dalam hatinya. Ada orang-orang yang merasa pandemik ini adalah cobaan yang Allah diberikan kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia tahu bahwasanya kehidupan ini bukan manusia yang menentukannya. Kehidupan ini adalah Allah yang mengatur. Coba bayangkan sekarang, kalau dulu ada satu negara yang mengatakan sekarang negara kami tidak ada yang bisa menandingi lagi. Allah kirimkan ini. Mereka kacau balau. Nah, kita yang beriman ini selalu mengatakan kepada Allah, cobaan yang Allah berikan, kami pasti mampu menjalaninya. Karena apa? Allah selalu memberikan cobaan kepada yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 284. Karena apa? Kalau seorang beriman, dia tidak pernah menganggap apa yang Allah berikan itu jelek. Karena Allah bersifat baik. Allah maha baik. Kalau maha baik, pasti memberikan yang terbaik. Kadang kita itu tidak tahu apa hikmah di balik itu. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang suka berpikir, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Tetapi seorang yang beriman, dia harus selalu mengatakan, Allah maha baik, selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang Allah berikan, pasti dan pasti baik. Allah telah mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan kepada kalian tentang sesuatu yang berbuat zalim. Perbuatan jelek Allah tidak pernah ajarkan. Coba kita buka dari surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Tidak ada Allah mengajarkan perbuatan jelek. Tetapi manusia yang suka lupa itu sering melakukan perbuatan-perbuatan itu. Karena apa? Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Itulah yang membuat manusia itu
membuat dia sering melakukan kejelekan-kejelekan. Nah, mengenai mohon maaf, udah nyambung. Mungkin backline ucinya. Mohon maaf. Juga backline mana? Kalau kita lagi nonton sini sengaja ada iklan. Nah, ini ada iklan. Ya nggak aja ngarah. Cuma iklannya ini gratis, cuma gelap aja. Jadi iman itu dia selalu mengatakan apa yang diberikan oleh Allah adalah cobaan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, coba Bapak perhatikan. Ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, kalau kita ikhlas dan yakin bahwasanya Allah itu tetap memberikan terbaik, maka selama kita mengalami cobaan itu, Allah berikan kita pahala. Itu jelas, Pak. Tetap kita mengatakan apa yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi kita. Insya Allah, ini akan menambah keimanan kita kepada Allah. Kalau yang diberikan azab, nah itu mereka yang suka takabur, suka sombong, mereka yang menganggap diri mereka itu hebat, tidak bisa terkena penyakit. Nah itu azab buat mereka. Tapi bagi kita umat muslim, umat orang yang beriman, kita menganggap ini cobaan yang akan Allah ganti dengan pahala. Tapi syaratnya harus berprasangka baik kepada Allah, tidak suudzon kepada Allah. Ya Allah, Engkau sudah ciptakan kami, lalu Engkau beri kami penyakit. Nah itu enggak boleh. Ya Allah, terima kasih. Pandemi yang Engkau turunkan ini akan membuat kami semakin yakin bahwasannya Engkaulah yang mengatur kehidupan di dunia ini, tiada yang lain. Kami serahkan urusan kami hanya kepadamu, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Insya Allah. Mudah-mudahan terjawab, Pak. Masya Allah. Mangga ayah nusanes Pak Cahade itu. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ya, diri Pak, punten. Mangga. Pak Ustadz, di balik cobaan COVID ini, itu terkait kifarat dari Allah juga tidak, Pak Ustadz? Pasti, Pak. Kifarat dosa-dosa kita, Pak. Dengan catatan kita harus ridho, kita harus ikhlas. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Dosa-dosa kita akan diampunkan, Pak. Jangankan pandemik seperti ini, Pak. Bapak merasa sumpek saja, nah itu dalam hadisnya itu, yang paling kecil itu. Bapak merasa sumpek saja, kalau kembalikan kepada Allah, ya Allah, tiada yang memberikan rasa sumpek ini selain daripada-Mu, ya Allah. Kita ikhlas pada Allah, Allah akan ganti dengan pahala, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Ada dalam hadisnya seperti itu, Pak. Amin, amin. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus kembalikan semua ini kepada Allah dan kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Latih diri kita untuk selalu berprasangka baik. Berprasangka baik itu berat, Bapak-bapak. Mungkin kalau kejadian di orang lain kita bisa mengatakan kita berprasangka baik. Tapi kalau misalnya terjadi cobaan kepada kita, nah itu cobaan. Tapi mudah-mudahan ini hanya pembicaraan ya. Kita berdoa semoga Allah jauhkan kita daripada hal-hal yang seperti itu. Dan jika ada dari anggota kita yang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, Allah segera sembuhkan segalanya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nanti saya ada titip satu doa, nanti saya akan kasih dengan Pak Cahya. Doa itu, ini sejarah doa itu. Dalam hadis itu diceritakan begini. Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, suaminya itu bernama Salamah. Salamah ini seorang yang sangat baik. Dia berperang, berjihad, kemudian dia meninggal. Nah, dia bersedih karena suaminya meninggal. Masih. Lalu Rasulullah ajarkan, wahai Ummu Salamah, kata Rasulullah, kamu bacalah doa ini. Nah, dibacanya doa itu, ketika dibaca doa itu tuh artinya begini, ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai pengganti daripada diganti dengan yang lebih baik dan berikanlah ganti daripada kehilangan itu. Nah,
Lalu kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada suamiku di sana di Madinah itu? Ternyata Allah ganti suami Ummu Salamah dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirni fi musibati, doanya itu, wa adkhilni khairan minha. Nah, ya Allah, gantilah cobaan itu dengan yang lebih baik dan berikanlah ganti yang lebih baik daripadanya. Nah, karena pertemuan kita ini tinggal 2 menit, kita doa kepada Allah singkat saja. Semoga Allah berikan hal yang terbaik bagi kita di Ramadan ini. Amin. Allah angkat segala penyakit kita. Amin. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang selalu berprasangka baik kepadanya. Amin. Amin. Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh itu, mereka berada di surganya Allah yang penuh dengan kebahagiaan. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam. InsyaAllah. Nanti kapan kita ketemu lagi, kita akan bicara tentang ikhlas dan istiqamah. InsyaAllah. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل ميعادنا عند الجنة اللهم اجعل ميعادنا عند الجنة اللهم اجعل ميعادنا عند الجنة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد آمين. اللهم استر أمة سيدنا محمد آمين. اللهم جبر أمة سيدنا محمد آمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد آمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد في كل آمين. مكان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Yang baik datang daripada Allah, yang jelek pasti datang daripada saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Pak Ustaz. Habib Mahmud atas tausiahnya. Mangga Pak KM ada sepatah, 5 patah, 10 kata barangkali. Hari waktunya ke gosip. Aduh, patah-patah tuh ya. Gosip naon. Instruksi, mumpung ketemu. Iya ini, ada yang Kang Teddy di Medan, di mana-mana ya. Silaturahmi. Ya kita nih udah tiga ini Pak Pak. KM di mana ya? Jakarta Pak KM. Ya. Posisi di mana Jakarta? Di Bubur. Bubur Jakarta biasa. Di Bubur. Oh. Pantas di lockdown. Dikerem aja tiap hari di rumah ya. Hari kemarin sakit sudah sehat. Oh sehat. Alhamdulillah.